1 tahun dicicil lunas mi. Nah kau 4 tahun mah kau dipacarin tidak dilamar-lamar. Modal 10-15 ribu satu malam minggu. Dibelikan kau autan, teh botol, roti 1, dibawa ke pinggir jalan lihat mobil. Si mau kok. Kemarin yang terima serangan fajar waktu pemilu, 2 ji jalan keluarnya kata Nabi. Yang kali nggak kau baca ye. 1 kata Nabi, kalau mau kau diterima amalmu, ingat ya, diterima amalmu yang sudah terlanjur, kasih kembali itu uang. Paling sumiman nih, terutama itu warna caleg yang dikalah kasihan. Kasih kembali. Habis mi Ustad, jalan keluarnya yang kedua kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Ibu, Bu, kalau ada orang korupsi 70 miliar nah masuk neraka, rasa-rasanya orang masih bilang 70 miliar nah nikmati hidupnya di dunia. Pergi Eropa, pergi jalan-jalan, 70 miliar nah dapat. Masuk neraka, paling tidak linona manyamang yandrena. Tapi kau 300 bisa bu 300 ribu tidak kau masuk neraka, itu biasa lidah beleng-beleng. Maka saudaraku, saya mau tanya, Bapak Ibu yang saya mau hormati, saya mau tanya gini, jawab dengan serius. Kalau terima uang serangan fajar 300 ribu, kaya tidak? Kaya tidak? Tidak. Bapak-bapak tolak serangan fajar, miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti, ketika kau terima uang serangan fajar 300 ribu itu artinya kalian yang miskin, kau tutup masa depan anakmu jadi pejabat karena harus punya uang. Kalau kau terima itu uang 300 ribu, itu artinya kau tutup masa depan anakmu jadi anggota DPR karena harus ada uang. Makanya pilkada akan datang ini, taro moi alemu kasiasi, tapi ajak upah kasiri alemu. Biarkan dirimu miskin, tapi jangan kau jual harga dirimu. Sekarang kita lihat pejabat tidak tahu, malu kita orang Sulawesi. Yang mau jadi wali kota, yang mau jadi bupati, yang mau jadi gubernur, cerita uang yang banyak. Saya 300 miliar uangku siap, saya sudah siapkan 200 miliar. Kenapa? Karena kalian dia pikir mau semua aku dibayar. Coba kalau tidak ada yang mau dibayar, itu artinya anakmu pun yang miskin bisa jadi anggota DPR di Parepare. Itu artinya anakmu pun yang miskin, dia bisa jadi wali kota di Parepare kalau dia punya kualitas. Tapi kalau kau terima uang sogok, tunggu maka wali kota yang dongo. Yang kau marah, kau tonji bilang mau kau digas. Mampu, bisa kau tolak uang sogok? Baru 25 orang. Bisa tolak uang sogok? 120 orang. Bisa terima uang sogok? Bisa tolak uang sogok? Ulang, bisa tolak uang sogok? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkari janji, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Tidak kok. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pencitraan, Islam secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi,
Musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu, Ibu, kalau hilang motor tak, siapa kita cari? Itu makanya kau musuh polisi. Bapak-bapak, kalau hilangi mobil tak, siapa kita cari? Polisi. Ibu-ibu, kalau hilang suami tak, siapa kita cari? Jangan kau cari polisi, suami mula kau cari. Makanya jangan musuhi polisi. Ini kita bisa tabligh akbar seperti ini karena ada saudara-saudara kita, bapak-bapak polisi yang menjaga kita. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada di jalan, kau melanggar, kau ndak ini lihat rambu-rambu, kau lihat Ipa. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat bapak. Kenapa kau ndak lihat kak? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Mana STNK? Lengkap. Kutilang kok. Nggak lengkap surat-suratku. Kutilang kok. Kenapa bapak tilang? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Yamaha, jaketmu Honda. Itu polisi Pelin India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat kita. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kalian tidak dengar ceramah. Apa dia bilang setan? Jam aku datang, capek, lebih baik kau libur ini, nonton sinetron Korea. Jam aku datang, lebih baik kau nonton drama Korea. Alhamdulillah, kita bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah Bapak Ibu hadir di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi. Jangan kau dengar ceramah, jangan dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP malam ini ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Simpan saya itu HP tak? Bu, sudah dikasih tahu masih juga ada pegang HP-nya. Bukan aku godaan setan, kau jadi setan. Simpan HP ya, simpan. Bisa? 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 Simpan HP. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu yang rekam toh, gambarnya kabur, suaranya tidak jernih. Tapi mau kita dengerin nanti Ustadz. Tuh ada kamera saya bawa. Nih ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz, gampang, nonton YouTube. Keluarga Sakinah Kota Parepare. Sudah itu jangan lupa like and share. Jantung kau ketawa anak muda. Serius kah ini? Kalau artis kau follow apa kau dapat? Bilang kak apa kau dapat kalau artis kau follow? Apa? Hai guys, hai guys, kita lagi di Jepang guys. Apa mau dapat macam namo? Kalau artis kau dapat pak, kau follow apa kau dapat? Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, hancur amalmu. Kelihatan bidadana, kelihatan pahana. Ndak juga nak kasih pegang kau. Napakah Cina-Cina mau ten. Jangan kau ketawa, serius kah ini? Tapi kalau ulama kau follow, dapat kau ilmunya, ibadahmu baik. Kau amalkan ilmunya, dapat kau pahala. Kau sebarkan lagi di grup WhatsAppmu, dapat kau lagi pahala amal jariah. Maka mulai malam ini, yang belum follow Das Atlati, silahkan follow. Simpan HP ya, bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa. Bisa? Kita tanding salawat. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam kau dulu. Kita dengar dulu ibu-ibu. Bisa? Bisa?
Oke, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu ya. Ayo adik-adik, yang cewek-cewek juga salawat bareng-bareng. Yang aku mau dikalah. Ayo, yuk salawat, ikut sama saya. Salatullah salamullah. Yang di belakang, ala toha. Salatullah salamullah. Ala yasin. Masya Allah, nilainya 8,2. Sekarang yang merasa jenis kelamin perempuan diam. Nah, kita lagi yang laki-laki. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo, yang laki-laki, ayo deh. Ayo, salawat bareng-bareng. Salatullah salamullah. Masya Allah. Ala toha rasulillah. Salamullah. Nilainya 8,4. Aduh, culeno ranena pare-pare. Ayah, ibu bapak diam, kita dengarin yang kursinya lain-lain. Ini bos-bos, pasti ini yang di depan ini bos-bos. Dia kok bos-bos mulia, lihat. Jangan bagaya saja di depan tak. Jangan lihat dulu nasalawa. Lihat kok kapan lagi dikerjai di bos kah? Ya. Lain kuliah kursi nanti. Ada di rumpu kasihan. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak yang mewakili pejabat-pejabat sipil militer, terkhusus Bapak PJ Wali Kota Parepare yang Allah takdirkan tidak bersama kita malam ini, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul kita ini tentang rumah tangga, ya. Maka saya mau membahas bagaimana sih itu samawa. Tahu adik-adik samawa? Tiga kata: sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau mau kau ini, kan orang biasa kalau pengantin di WhatsApp gitu, mohon maaf saya tidak sempat hadir, saya doakan Ki semoga samawa. Ya toh? Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana itu mewujudkan samawa, ya. Pertama, kalau mau sawama, nah tunggu mento nggak salah-salah ini ibu ini. Ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan, luruskan niat. Pakai singi niatmu, jakmu cakania nasangugie. Ko salah niat ko mabene, salah niat ko malakai, pasti kecewa ko. Pasti kecewa. Maka Nabi katakan, pilihlah seorang perempuan kalau dia laki-laki, pilih seorang lelaki kalau dia perempuan. Nikahilah seorang perempuan karena 4 perkara. Ini dulu harus kau luruskan. Kalau mau kau keluargamu bahagia, niatmu dulu perbaiki sebelum kau menikah. Pilih kau perempuan menjadi istrimu karena 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, li jamaliha, lihat kau cantiknya. Penting cantik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik itu subjektif. Artinya apa? Cantik menurut Dasat Latif belum tentu cantik menurut Pak PJ. Tanya maka siapa paling cantik di dunia? Tanya mak, pasti saya jawab mama naik C. Apa? Nabi lagi istriku, urusanmu. Saya tidak urus istrimu. Cantik itu subjektif. Cantik menurut si Hamka belum tentu cantik menurut si Haris. Iya toh? Cantik menurut lah Baco belum tentu cantik menurut lah Yusuf. Iya toh? Subjektif. Maka tidak boleh prioritas. Yang kedua, cantik itu relatif. Ada waktunya. 17 tahun sweet 17. Ini adik-adikku di depan, Masya Allah cantikmu. Tapi tunggu mako 80 tahun, berhenti kok cantik. Ada masanya. Maka Nabi bilang, pilih kok cantiknya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada batasnya.
Cantik penting, tapi jangan kau prioritas. Penting juga ini cantik, Bu. Kenapa? Karena hampir 24 jam di depanmu. Baru pulang kau kantor, ada misede. Mau kau tidur, dia misede. Baru bangun kok, dia mi lagi. Mau kau sarapan, dia mi lagi. Tapi penting itu cantik, tapi jangan kau prioritas. Kenapa? Kecantikan ada batasnya. Lihat itu artis-artis. Tanya ini ya bos-bos di depan. Cantik itu artis zaman 80-an masih cantik sekarang? Enggak. Maka Allah tidak menilaimu masuk surga atau neraka karena cantikmu, tapi cantiknya hatimu. Yang kedua kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting orang kaya kita cari, tapi jangan kau jadi penutur utama. Kenapa? Kaya ada batasnya. Kaya Ustadz. Sampai ke 7 turunan tidak miskin. Cocok nih sampai 7 turunan tidak miskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Jelas. Kita orang Bugis, jangan kau minta-minta sama mertuamu. Supaya apa? Kau tidak ditunjuk-tunjuk dan tidak punya harga diri. Berdiri kau di kakimu sendiri supaya bisa kepalamu tegak tanpa ditunjuk-tunjuk. Begitu namanya laki-laki. Ajak mupu beni tawe murekeng ini duit nawal tawe. Jangan kau peristrikan orang karena dia kau hitung hartanya. Pengecut namanya itu. Tapi penting juga kau cari orang kaya, tapi jangan jadi prioritas utamamu. Karena Nabi pun menikah dengan Siti Khadijah. Salah satu Allah takdirkan perempuan kaya di Mekah. Supaya apa? Hartanya ternyata kemudian Khadijah habis untuk bantu dakwah. Ketiga, kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Penting kau cari keturunan, tapi tidak boleh kau jadi pikiran utama. Kenapa? Dia ada keturunan bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Siapa, Dek? Nabi Nuh. Ada juga bapaknya pengkhianat, anaknya justru jadi nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Penting kau cari. Nabi bilang orang Jawa, bebet, bibit, dan bobot. Purane duit kerak-kerak mopa. Lo parasa sih sekoe. Banyak nasan, oke, mah bali bola lagi. Ya kau masolangi masinana, Jawa na sapa. Ya kau mandre-mandre, oke na obi. Penting cari keturunan baik-baik. Makanya orang tua tak dulu makada niga ya roh, niga mbokna, niga indokna. Penting juga itu, tapi jangan prioritas. Kenapa? Karena sejarah membuktikan anaknya jahat, bapaknya justru nabi. Maka yang keempat kata Nabi, lidiniha, lihat kok agamanya. Bertanya mahasiswaku di Unhas, kenapa na agama nomor 4 Ustaz? Mestinya nomor 1. Ku bilang cocok mi nomor 4 ya agama dek, tapi tidak titik di situ. Koma baru nabilan nabita. Usahakan kau utamakan ya agamana. Karena kalau baik ya agamana kau dapat semuanya. Iya, kata Nabi, jangan tidak berhenti di situ yang keempat. Kata Nabi ada penegasan. Bold, cetak miring, di stabilo. Penegasan, kata Nabi, utamakan agamanya karena dengan agama kau akan dapat 1, 2, 3. Mendapat perempuan sempurna 4-empatnya di Parepare susah kau dapat. Di Pindrang susah kau dapat, di dunia susah kau dapat. Yang ada cantik tapi miskin, kaya jelek mukanya. Iya toh? Cantik, kaya tapi apa? Dongo. Iya toh? Untuk mendapat sempurna, dia tomi kaya, dia tomi cantik, dia tomi keturunan baik-baik, penghafal Quran lagi. Kalau ada di Parepare tunjukkan, saya masih mau juga.
kata Nabi, tinjau agamanya. Agama itu variabelnya, ukurannya paling gampang, takut sama dosa. Kalau ada perempuan sudah tidak takut sama dosa, carita mati dia hormati suaminya. Kalau ada suami yang sudah tidak takut sama dosa, tidak mungkin dia hormati istrinya. Maka itu ukuran orang punya agama, mitau madosa. Diceritakan di neraka, tunduk dia terpaku. Diceritakan sorga, dia tersenyum dan berharap masuk di dalamnya. Itu tanda-tanda baik agamanya. Tapi kalau kau ceritakan ke neraka, kau ceritakan masalah Nabi, apa Nabi bilang? Itu kan dulu. Itu kan Nabi. Sudah mau masuk neraka, nulia iapi, pajai bawang nih. Namo agamu podangi makun repada yinaga nasa tanten ton janjeng jong tangi tamulo tangi takku jam jamamu jam jamak wita topi no witai. Cah. Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1? Bisa kok dek? Serius? Saya tidak bisa. Bu, adik-adikku yang saya hormati, yang saya cinta kalian karena Allah, jangan kau terpukau dengan cantik. Cantik bisa dimanipulasi. Lihat mau itu di medsos, wih mulus na muka na. Sekali nak ketemu ki, adek. Oh male. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke salah. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Apa yang masih mau kok? Hah? Pak, Bu, adik-adik terutama, kalau cari kau laki-laki dek, standarnya kalau mau selamat rumah tanggamu, agama. Kalau dia baik agamanya, tidak mungkin napakatuna kok. Tidak mungkin narendahkan kok. Tapi kalau dia kaya, tidak punya agama, napandang ngenteng kok. Bukan cuma kamu, semua keluargamu dia hina. Kenapa? Ada uangnya. Orang pantas sombong ada uangnya. Maka pilih kok yang baik agamanya. Cuma saya bela lihat anak-anak sekarang bikin status pagi-pagi OTW jogging, siang-siang nonton bareng, sore lagi santai di mall, malam ngopi bareng di kafe. Mau tidur, semoga dapat suami yang bisa jadi imam dalam hidupku. Gimana kau dapat? Yang bisa kau dapat imam, pagi-pagi yasinan, siang jamaah bersama teman, sore ikut kajian, malam dengar tausiah. Insya Allah nak kirimkan kau Allah imam dalam hidupmu. Lihat mau kau adek yang pacar-pacaran, hedon-hedon. Lihat mi, 4 tahun i pacaran, baru 2 tahun baku sakit, baku sikat mi, saling mempermalukan. Itu kenapa? Karena motivasinya bukan agama. Maka kalian yang belum punya jodoh dan akan cari jodoh, cari kok yang baik agamanya. Ketika kau sudah tahu dia bagai agamanya, jangan kau gengsi nyatakan cinta sama dia. Apa perempuan tidak boleh menyatakan cinta? Boleh. Siapa contohnya? Siti Khadijah. Beliau yang menyatakan cinta kepada Nabi, tapi jangan kau vulgar. Jangan kau di medsos, kusukamu. Siti Khadijah caranya apa? Dia selalu puji di depan sekretarisnya, namanya Nafisa. Baik itu pegawaiku Muhammad, jujur bekerja, kuat, halus tutur katanya, lembut perangainya. Ya menarik juga dilihat wajahnya. Nafisa tahu, oh bunda jatuh cinta ini. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad,
Bagaimana kalau ada perempuan suka kok? Alhamdulillah. Tapi ini lebih tua dari kamu, tidak ada masalah. Tapi 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah betul karena suka, Kak. Nabila Nafisah, tenang mako, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Yang kau tim sukses pilkada, mandre wali-wali. Maka Nafisah datang kepada Khadijah, Bunda, bagaimana kalau ada suka laki-laki? Mana mungkin? Iya ada, tapi sayang dia lebih muda, nggak jadi masalah. Tapi dia anak buahmu, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Saya punya urusan, Bunda. Maka cari kau temanmu yang bisa kau percaya, dan dek napa kasiri kau sampaikan saya suka sama itu. Tolong, bagaimana caranya? Yang penting pertimbangan agama. Kalau pertimbangan agama semata-mata, insya Allah nak tunjukkan kau Allah orang baik. Tapi kalau motivasimu popularitas, motivasimu anak pejabat, motivasimu karena gagah, tiba-tiba stroke, berhenti gagah begini, pasti hilang cintamu. Ketika dia berhenti jadi pejabat bapaknya, pasti luntur cintamu. Kenapa? Karena hilang itu yang kau kejar. Ketika dia miskin orang tuanya, pasti kau khianati. Kenapa? Karena yang kau kejar sudah hilang. Maka motivasi agama, insya Allah keluargamu bahagia. Ini bagi adik-adik, mudah-mudahan pegang kau baik-baik ini. Allah kasih kau yang baik kalau motivasimu agama. Saya dengan istri saya Mama Ece, kau lihat itu di YouTube, ndak kenal, ndak pernah ketemu, fotonya saya tidak pernah lihat. Saya pergi kenal mamanya hari Ahad, Jumat saya melamar. Nanti saya sudah ijab kabul, baru saya lihat. Begitu saya mau masuk si Pasikarawa, dalam hatiku cantik gini, cirku cantik gini, cirku cantik gini. Begitu saya lihat, lihat mau. Kalau pacaran kok dek, 4 tahun kok pacaran ndak dinikahi kok, sadar kok. Motor saja 1 tahun dicicil lunas mi. Nah kau 4 tahun mah kok dipacarin ndak dilamar-lamar. Modal 10-15 ribu 1 malam minggu, dibelikan kau autan, teh botol, roti 1, dibawa ke pinggir jalan lihat mobil. Si mau kok? Hah? Berhenti kau pacaran. Nggak ada itu pacaran syar'i. Nggak ada pacaran syar'i. Nggak ada. Ketika kau ada laki-laki datang sama kamu dan dia bilang saya suka kok, baik. Kalau betul kau suka kak, lamar kak. Begitu kau bilang lamar, lari itu. Kenapa? Mau kau jadikan eksperimen. Modal-modal baru dikirimi stiker-stiker, lope-lope. Jengkelku saya lihat itu anak-anak di patolo-tolo. Baru 2 bulan pacaran baku panggil papi mami nih. Hati-hati kok, nanti kah hamil duluan kok. Cocok ini. Apalagi itu namanya video call, ajak lalo nasolai kok. Malam-malam nak ajak maku video call. Iya, pakai ko handsfree supaya ndak dengar mamamu. Nah kasih bodoh-bodoh maku itu. Nih, kasih keluar beda lidata deh. Ya, berhenti kok pacaran. Kalau nak bilang saya sayang kok, mana buktinya? Kalau dia bilang mana buktinya? Ambil kau kertas bermaterai. Tulis kau di situ surat perjanjian. Nama Aisyah, umur, tinggal, berjanji sepenuh hati akan menunggu lelaki yang bernama Abdullah pekerjaan dan siap menerima lamarannya setelah dia kerja dengan baik. Yang bertanda tangan Aisyah tempel
belangko. Apa namanya itu? Iyo ku pancing jako. Matre 10.000 teken itu bisa jadi barang bukti. Saya sebagai penceramah banyak menerima ibu-ibu curhat, tapi bukan di medsos. Di mana dia WhatsApp, di DM langsung jawab pribadi. Rata-rata mereka yang tidak saling menghormati rumah tangganya karena lama pacaran. 5 tahun pacaran tentu banyak kejadian yang saling membohongi. 5 tahun kau pacaran tentu saling kau memaki. Lalu setelah kau menikah, kebiasaanmu yang 5 tahun buruk itu lanjut setelah menikah, hanya dipisahkan oleh ijab kabul. Tapi coba kalau kau tidak saling kenal, lihat nenek-nenek kita dulu, tidak ada itu cinta-cinta, bahagia. Kenapa? Perempuan dulu selesai menikah tidak ada nak pikir kecuali ngurus anak dan suaminya. Bahagia, gampang masuk surga. Kau pacaran kok 4 kali kau nak hianati, pasti tidak mempercaya seumur-umurnya, karena memang itu perempuan ahli sejarah. Ya toh 1 kali kau nak tipu, itu terus itu kau ulang. Iyo pura diloi bahas nah ulas sih. Iya biasa ya. Simple. 1, mau sakinah mawaddah warahmah, luruskan niatmu perbaiki. Yang kedua, yakini tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Itu dulu. Sudah kau menikah, siap kau menghadapi masalah. Tidak mungkin rumah tangga tidak ada masalahnya. Tidak mungkin. Bohong itu. Bahagiana rumah tangga Ustaz. Dari mana kau dapat? Nah bilang itu IG Ustaz deh, romantisnya. Dari mana kau tahu? Itu foto-foto Ustaz. Foto itu deh 30 detik jadi dibikin. 30 detik share 1 menit. Kau tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya 23 jam 59 menit. Namanya juga Instagram, tentu yang bagus-bagus nge-share. Nggak mungkin lagi bertengkar, video like share langsung nih. Hai guys, saya tarik rambut istriku guys, dia ku tarik ku banting. Nggak mungkin, orang gila pasti itu. Jangan ketawa, saya serius ini. Pak Guru kok mencawaiki. Maka jangan kau percaya itu bilang tidak ada rumah tangga. Pasti ini kau pikir sebagai pendakwah tidak ada masalah saya. Banyak masalah saya. Masalah saya paling berat apa? Tidak ada waktu buat keluarga. Hidup saya ini seperti orang bilang, laki-laki jarum super, jarang di rumah suka pergi. Tapi sorry deh, saya bukan Ji Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Lalu ketika istri saya komplain, apa saya marah? Tidak, memang sudah faktanya begitu. Jangan masukkan hati. Kenapa kalian tidak pernah tinggal? Saya sama anakku Ece selalu komplain. Saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Itu masih marah-marah lagi. Jangan kau bawa perasaanmu. Kalau dia marah harus kau diam. Kalau dia marah jangan kau ikut marah. Pasti bertengkar dan saling mempermalukan. Itulah sebabnya Allah takdirkan perempuan dominan perasaannya, laki-laki dominan pikirannya. Supaya apa? Berimbang. Perempuan kadang emosi, perasaan. Lama pi baru berpikir, oh iya tahu, saya salah. Maka dihadirkan pendampingnya laki-laki yang dominan akal sehatnya. Jadi kalau marah mamanya saya, ku peluk saja. Biar dia marah, ku peluk, baru ku bilang, bila kamu di sisiku,
hati rasa syahdu. Masih marah juga, harus menyanyikan lagi. Insaflah wahai manusia. Masih marah sekali ku buka bajuku. Coba kalau begitu, tidak ada pertengkaran. Tapi kapan kau bawa menghadapi perempuan, kau pakai akalmu, marah kau pasti. Saya setengah mati cari uang. Pagi saya pergi, pulang saya pergi, siang malam saya pikir untuk dia. Lalu dia mau marah-marah, saya carikan uang. Pasti marah, tersinggung. Tapi ketika tersinggung itu, yakin setan masuk sama dirimu. Maka percaya tidak ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat, waktu mau pacaran apa masalahmu sebelum pacaran kau? Mau kau diterima? Ya toh? Sudah diterima selesai masalahmu? Tidak, mau kau lamar lagi. Sudah melamar selesai masalahmu? Belum. Terima tidak. Sudah diterima selesai masalahmu? Tidak. Ada masalah baru, uang panai. Sudah uang panai selesai masalahmu? Tidak. Menentukan hari, muncul lagi masalah. Yang satu mau hari libur, yang satu mau hari kerja. Sudah sepakat harinya, ada lagi masalah. Pakaiannya, adat Bugis atau adat Jawa. Masalah lagi, sudah masalah. Menikah semua, lewat menikah. Apa masalah baru? Mau punya rumah. Ada orang kasihan, sudah 2 anaknya tidak punya rumah. Ada orang belum menikah, sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada rumahnya, ada anaknya. Apa masalahnya? Suaminya tidak setia. Ada rumahnya, ada anaknya, suaminya setia. Apa masalahnya? Mertuanya ikut campur. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya, Pak. Contoh, saya kasih kau contoh. Adik-adik, kau kira suami cewek, yang cowok-cowok, kau kira kalau cewekmu cantik, istrimu cantik bukan masalah? Masalah. Kenapa? Nagoda orang, tidak bisa kau tanam bekerja. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Masalah juga, menghina orang. Kita semalu jalan sama dia. Yolono di, yolono. Engkau pigo di ngusir runtuh. Sampai di gedung kegan no deng. Ndak jadi kak menceri-menceri kadek. Istri. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Jangankan kita, jangankan das atlatin. Adik-adik, kurang apa mulianya Rasulullah? Ibu-ibu, kurang apa mulianya Rasulullah? Manusia tidak ada dosa. Kata Allah, andai bukan saja kena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Ini dunia sama isinya saya kasih, saya persembahkan untukmu Muhammad. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apa Nabi tidak ada masalah, Ibu? Belajar sejarah hidupnya. Apa masalahnya? 7 anak beliau, 6 meninggal usia bayi, usia kecil, usia anak-anak. Kita saja 1 anak kita meninggal sudah depresi 7. Sudah itu dalam kehidupan sosial masyarakat bukan dibully. Tapi apa? Nabi diusir dari kampungnya, bukan dibully. Diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri, Abu Lahab, Amurena ya Abu Lahab. Itu Nabi. Dalam rumah tangga, apa Nabi tidak ada masalah? Ekonomi, Hasan Hussein cucu beliau pernah pucat gara-gara 3 hari tidak makan roti. Itu Nabi. Dalam rumah tangga, Aisyah pernah dituduh selingkuh. Itu Nabi. Apalagi kamu yang pembohong. Apalagi kamu yang selalu tipu istrimu. Alasan rapat, pergi merapat. Jadi berarti dalam hidup ini pasti ada masalah dalam rumah tangga, pasti. Maka Allah tidak jina bilang, Das'at, kalau ada masalahmu jadi wali kota kau dulu. Enggak. Das'at, ada masalahmu jadi dokter kau dulu. Tidak. Das'at, ada masalahmu kaya kau dulu. Tidak. Das'at, ada masalahmu jadi tentara kau dulu. Tidak. Allah cuma minta, Das'at, kalau ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar aku.
Sabar ko. Pada cengi sampajamu. Ya selesaikan masalahmu. Sabar ko dasaat. Perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Coba kalau caleg janji ko ande boleh na janji ko sorga, na janji ko juga sorga. Begitu terpilih na ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Pare-Pare? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Coba. Jadi Bu, Dek, apakah yang sudah lama menikah atau yang baru menikah pasti ada masalah. Dan bagi orang beriman ada masalah, dia tidak curhat di medsos. Masalah kita sekarang rumah tangga Islam terlalu cepat curhat di medsos. Lebih kau bangun kau sholat tengah malam, minta kau kepada Allah. Ya Allah, saya tidak suka suamiku begini. Ya Allah, saya tidak suka istriku begini. Tapi ini jodohku, kuatkan imanku. Ubah itu suamiku. Kalau Allah yang robah suamimu, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mempengaruhinya. Makanya Allah bilang, sabar kau saja. Hebatnya rumah tangga Islam, kalau ada masalahnya dia sabar, sabarnya menghapus dosa-dosanya. Maka ketika ada masalahmu, sabar kau. Tidak bisa kau sabar Ustaz. Allah kasih kau jalan keluar. Bisa kau baik-baik, jangan kau saling mempermalukan. Tapi rumah tangga kita yang kita lihat tetangga kadangkala bertengkar, hamil lagi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika ada masalah rumah tanggamu, jangan kau ribut di medsos, karena orang akan ketawa sama kamu. Kalaupun simpati, percaya kau ndak nak kasih kau uangnya. Paling tidak, ada ndak yang mau bangun sholat tahajud doakan kau? Tidak akan ada. Maka lebih baik selesaikan masalah rumah tanggamu kepada Allah. Itu orang beriman, dia pegang itu. Sabar, perbaiki sholatmu. Begitu orang beriman. Kalau kau percaya Quran. Kalau ndak percaya sama kau Quran, jangan kau dengar ini ceramah, ndak ada gunanya. Maka ketika ada masalah dalam rumah tangga, sabar dulu. Bagaimana wujudnya itu sabar Ustaz? Alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telepon suamimu ndak dijawab. Oh, sholat duha ini. Tanami perasaanmu toh. Siang telepon lagi belum dijawab. Oh, sholat jamaah ini di Masjid Raya. Sore telepon lagi tidak dijawab. Oh, nah lupa HP-nya ini, pasti kasihan. Sore lagi jam 5 masuk WhatsApp-nya temanmu. Woi, saya lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Oh, berarti lagi nge-grab. Dia lagi ngojek ini, kasihan cari uang. Tenang perasaan. Dan percaya kok, jangan kau pernah dengar orang-orang yang ketika kau bicara sama, jangan percaya. Tidak mungkin. Pasti nak cerita aja kok. Anu Ustaz, masa nak cerita kak? Nah sepupuku itu, siapa? Abu Sofyan. Sepupunya Nabi. Pasti itu. Siapa dia? Ah, tidak mungkin. Pamanku itu Ustaz. Betul. Siapa itu? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Ah, masa dia begitu sama saya Ustaz? Tidak mungkin. Masih saudara kak itu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Maka untuk apa kau cerita di medsos? Tidak akan pernah ada gunanya. Lebih baik kau bangun kau sholat, minta kau pertolongan kepada Allah. Karena Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya. Iloko kau iya malekko. Itu janji Allah. Tapi jelek suamiku Ustaz. Sabar kau. Itu mi jodohmu. Kenapa? Allah tahu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Enak toh kalau begini toh. Enak, sangka baik saja. Istri ngomel, tak, tinggalkan. Kata Allah, kata Nabi, kalau kau marah istrimu, kalau kau lagi marah emosi juga, dan dia juga emosi, jalan pertama kau ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi. Tapi jangan kau lihat mukanya. Innalillahi wa inna ilaihi. Wow, tambah jaluk nih dia naga. Tapi gimana caranya? Dalam hati kau saja.
Sudah itu perintah Nabi yang kedua, tinggalkan tempat dudukmu. Karena kalau kau makin tinggal di tempat duduk itu, makin tindis kau setan. Sudah itu, sudah kau berdiri, tinggalkan jalan kau. Sudah itu masih marah rasanya dalam hatimu, ambil kau wudhu. Masih marah lagi dalam hatimu, dihina begitu, ambil kau sholat. Kalau masih marah kau selesai sholat, yakin kau bukan midasat di situ, tapi setan berdiri dalam dirinya. Tapi biasanya sudah ucapkan istighfar, setan sudah mulai menjauh. Apalagi sampai ambil air wudhu. Ini kalau kau masih percaya agama. Kalau kau sudah tidak percaya agama, tidak ada gunanya nasihat. Karena Allah katakan, wa thawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, mati hatinya. Ini kalau masih percaya ke Quran. Kalau tidak ada gunanya dakwah. Itu gunanya dakwah supaya ada perbaikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada masalah, sabar. Saya sudah sholat Ustadz, kenapa masih banyak masalahku? Percaya kok, satu, sholatmu belum ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar misede. Baru kisambayan duhur. Berarti tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, kenapa banyak masalahku? Betul kau sholat, tapi main-main. Tidak serius. Allah Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Allahu akbar. Amin Allah. Bagaimana? Siapa ajar kau sholat begitu? Yang kau ketawa, serius kak ini bos? Sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi main-main. Allahu akbar. Kayak ditiup angin. Kau ketawa karena bayangkan diri sendiri toh. Saya sholat Ustaz, tapi keju-keju. Allahu akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan diri sendiri toh. Allahu akbar. Makoti. Ya, jadi ketika ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan kau cari kambing hitam. Jangan kau cari kenapa. Lebih baik koreksi sholatmu. Ada masalah ini pasti dengan sholatku. Pasti ada masalah dengan sholat saya. Saya sudah berdoa Ustadz, Allah tidak kasih. Berarti memang itulah Allah sayang kamu dengan cara itu. Ya. Nah, dua. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ketika ada masalah, tingkatkan kesabaran, sempurnakan sholat. Maka ibu-ibu, kalau mau bantu suami cari nafkah, menurut konsep Quran. Sekali lagi, kalau kau percaya Quran. Kalau tidak percaya kau Quran, jangan mi. Quran, Nabi jelaskan, kalau kau mau bantu rezeki suamimu, pergi suamimu cari nafkah, monro kau sampajak duha. Tinggal kau sholat duha. Sudah sholat duha, WhatsApp suamimu 8 rakaat. Bang, baru saja saya sholat. Sila loku kasih pajak mas sampajak duha. Bila doa kita, mudah-mudahan mas sempo dalle. Murah rezeki kita. Allah lindungi kita cari nafkah. Jangan kita cemas. Saya dukung kita dalam sholat duhaku. Saya pasti selalu doakan ki. Jangan ki menghalalkan segala cara. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu kalau suami dapat begitu bu, langsung nak kasih lihat semua suami orang. Lihat ke istriku. Pernah jauh di WhatsApp begini kau? Paling di WhatsApp kau jangan lupa singgah beli gas. Ya, sholat duha, ya, bu, sholat duha. Kalau mau tolong suami cari rezeki, sholat duha. Alangkah bahagianya suami pergi cari nafkah, istrinya sholat duha. Kau juga suami, kalau istrimu begitu, jangan tongkok kurang ngajar. Istri sudah baik di rumah, tapi kamu masih nipu. Bagaimana rezekimu
lancar. Kita ini suami, dengar kau para bapak-bapak, kita ini bisa cari nafkah dengan tenang karena istri tak dukung ki. Mana bisa kita tenang kalau istri jahat? Maka bersyukur kalau istrimu baik, hargai. Kalau kau tidak senang dengan dia, bukan dengan memukulnya, bukan dengan mempermalukannya, bukan dengan menghinanya, tapi dengan cara apa? Nasihati. Sudah nasihati baik-baik, kembalikan ke orang tuanya. Jangan kau sampai pukul. Pengecut itu laki-laki yang sampai pukul istrinya. Bukan suami laki-laki, bukan laki-laki jantan itu. Ya, caranya nasihat kasih baik-baik. Dek, saya tahu saya salah, tapi mari kita saling memperbaiki diri. Nasihati. Sudah nasihati masih tidak mau. Kata Nabi, langkah berikutnya pisah tempat tidur. Masih tidak mau mendengar, kembalikan ke orang tuanya. Masih tidak mau mendengar, talak 1. Masih tidak mau mendengar, talak 2. Masih tidak mau mendengar, talak 3. Selesai. Jangan dengan menghina. Nah, bagaimana kita bisa cari nafkah kalau istri tak kasih kaget kita terus? Saya bisa ceramah begini, Bu, karena istriku hebat. Bukan karena saya jago. Mana bisa saya ceramah kalau istriku mau naik 10 menit sebelum naik, nah WhatsApp Kak Mama Nece, Ustaz pulang kok. Kenapa? Kesetrum anakmu. Mana bisa tuh? Maka laki-laki yang baik, dia muliakan istrinya. Laki-laki yang baik, dia menjadi teladan. Cerita mati istrimu mi sholat kalau kau tidak sholat. Cerita mati istrimu mau santun bicara kalau kau kasar kepada dia. Maka yang baik bagi kita laki-laki jadi teladan buat istri. Dan dengar ini bapak-bapak. Bapak pikir bisa lolos kalau istri maksiat? Ya. Kalau kita yang dosa, istri tidak tanggung dosa apa, Pak. Bapak judi, bapak mabuk, pengedar narkoba, pezina, pemabuk. Istri kalau baik dia tetap masuk surga. Tapi kalau istri kita gagal kita didik, dia tidak sholat dan tidak kudung jilbabnya dia buka tutup, kadang pakai kadang buka, dan bapak biarkan, mana mau kau ulama diseret kau nanti, lihat itu istrimu. Itulah makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Satu aja susah, mau kau 4. Kau lu. Iya kan? Boleh bapak ibu tidak setuju dengan poligami, boleh, tapi jangan menghina orang yang poligami karena itu halal dalam Islam. Ya, karena ada orang bilang, Ustaz, jelek betul itu tetanggaku. Kenapa? Nabi bilang, belum pi kering kuburnya istrinya kawin misalnya, belum pi 3 bulan kawin misalnya, itu tetanggaku lebih jago, masih hidup istrinya dia kawin. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, karena sudah jam 10, ingin rasanya berlama-lama tapi waktu jua yang membatasi kita. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita bawa ini oleh-oleh. 2 saja pesan saya khusus. Berbicara dalam rumah tangga, bagi adik-adik belum menikah, luruskan niatmu. Luruskan niat. Kalau kau menikah karena mau mencari ridha Allah, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu. Yang penting niatmu makasih. Itulah pesannya orang tua dulu, jak mucakkan niat. Ya. Bagi kita yang sudah berkeluarga, percaya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Maka ketika ada masalah dalam rumah tangga, sabar, tingkatkan kualitas sholat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau ada rezeki, berdermalah, bersedekahlah. Ada rezeki Allah kasih, sedekahlah. Kenapa? Karena sedekah itu tolak bala. Ada mungkin perempuan mau ganggu suami tak, ada mungkin laki-laki mau ganggu istri kita. Kita sholat, minta perlindungan kepada Allah, lalu sedekah. Selesai sholat tengah malam, namanya sholat hajat. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya bawa ke panti asuhan penghafal Quran. Mudah-mudahan 1 juta ini Allah lindungi rumah tanggaku, tolak bala ya Allah, supaya suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, coba amalkan itu. Karena kata Nabi, siapa yang mau panjang umurnya, murah rezekinya, dan tertolak dari bara bencana,
hendaklah dia bersedekah. Bersedekahlah. Dan orang kalau rajin sedekah, ada yang coba ganggu rumah tanggamu, orang yang selalu kau bantu selama ini akan membantumu. Dan sebelum bersedekah keluar rumah, sedekah dulu dalam intern kita. Siapa? Mertua, orang tua. Jangan sampai bapak tidak pernah menyantuni orang tua. Kaya orang tuaku, Ustaz. Allah tidak melihat orang tuamu kaya atau tidak, tapi kapan kau sudah mampu dan kau biarkan orang tuamu tidak pernah kau bahagiakan dengan sedekahnya, bukan sedekah ya, santunannya, berikan penghargaan, itu salah satu sebab rumah tangga tidak bisa bahagia dan rumah tangga jauh dari ridha Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.